kita mengawali dengan technical meeting terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan semuanya, Pak Kiai Ramli, para pengurus Korpri dan sekretariat untuk bisa melanjutkan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan ini secara flashback. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ramli Masenga untuk memberikan penjelasan teknis mengenai MTQ Korpri Virtual 2020. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Umum DPKI Korpri Nasional, Bapak Profesor Dr. Haji Zudan Arif Fakrullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pengurus Korpri tingkat nasional yang saya hormati dan teman-teman pengurus Korpri seluruh Indonesia, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi dan kementerian dan lembaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami dari tim panitia MTQ Korpri Virtual akan memberikan beberapa keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan terkait akan dilaksanakannya MTQ Korpri Virtual, insya Allah akan direncanakan pada bulan ini. Untuk itu pada teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini di dalam acara kita secara virtual, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan technical meeting secara nasional. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa MTQ virtual dengan menggunakan alat bantu teknologi secara hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Kemudian rujukan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ virtual Korpri sebagaimana yang sudah pernah dilaksanakan oleh TVRI melalui program tilawah dan Indonesia Mengaji di salah satu TV swasta, serta MTQ virtual yang pernah juga dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin Makassar. Bahwa musabaqah tilawatil Quran atau MTQ 5 Korpri tingkat nasional tahun 2020 ditunda pelaksanaannya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum sampai tahun 2021. Selanjutnya dalam rangkaian HUT Korpri yang ke-49 tahun 2020 pada situasi pandemi COVID-19 saat ini akan diselenggarakan musabaqah tilawatil Quran MTQ Korpri secara virtual yang terpusat pada aplikasi Korpri untuk Indonesia atau AKUI. Ini teman-teman barangkali perlu kita ketahui bahwa AKUI adalah aplikasi untuk Indonesia. Musabaqah tilawatil Quran atau MTQ Korpri secara virtual tingkat nasional tahun 2020 diselenggarakan mulai tanggal 9 ya, tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 November tahun 2020 dengan mengirimkan hasil rekaman video kepada panitia melalui email mtqvirtualkorpri@gmail.com.
Kemudian tema MTQ Virtual Korpri tingkat nasional tahun 2020, tadi Pak Ketua Umum sudah memberikan informasi kepada kita bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di masa pandemi COVID-19. Ketentuan MTQ Virtual Korpri sebagaimana tersebut, pertama persyaratan. Ya, persyaratan satu, peserta adalah pegawai negeri sipil atau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang masih aktif di kementerian atau lembaga, provinsi dan kabupaten kota, dibuktikan dengan surat keputusan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pada PT Taspen atau Persero, BPJS Kesehatan dan Tapera, PT HIN dan PJT2. Kedua, peserta harus mewakili kementerian atau lembaga, provinsi dan lembaga lainnya, dibuktikan dengan surat tugas dari Dewan Pengurus Korpri melalui kementerian atau lembaga atau provinsi dan lembaga lainnya yang disampaikan kepada panitia. Yang ketiga, peserta hanya diperbolehkan untuk mengikuti satu cabang lomba dan golongan musabakah. Keempat, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti musabakah setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh tim panitia. Kelima, pemenang juara 1 MTQ tingkat nasional dan internasional yang pernah dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi manapun tidak diperkenankan untuk mengikuti musabakah. Kemudian pendaftaran. Pendaftaran peserta dilakukan secara online melalui aplikasi Akui atau aplikasi Korpri untuk Indonesia melalui menu acara. Ya, melalui menu acara. Nanti sistemnya nanti akan diperlihatkan ya caranya. Kemudian peserta mengirimkan hasil rekaman kepada panitia melalui email mtkvirtualkorpri@gmail.com melalui pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 November tahun 2020. Sekretariat Panitia MTQ Virtual Korpri di Gedung B Kantor Bapeten, lantai 7, lantai 7 Jalan Gajah Mada nomor 8 Jakarta Pusat, telepon 0216341 fax 021634166, email mtkvirtualkorpri@gmail.com, WhatsApp, ini WhatsAppnya nih nanti dikirim lagi ya Pak ya. Itu di bawah. Cuma kurang jelas nih saya bacain. Oh iya, itu WhatsAppnya tuh mungkin bapak-bapak para peserta teknik meeting ini bisa dilihat di screen-nya ini. Saya lanjutkan. Cabang dan golongan yang dimusabakahkan atau diperlombakan termasuk makro atau materi musabakah terdiri atas: pertama, cabang tartil Al-Quran putra dan putri, lama penampilan atau durasi sekitar 5 sampai 7 menit untuk cabang tartil. Kemudian untuk cabang tilawah Al-Quran, peserta putra dan putri durasinya 7 sampai 8 menit. Cabang dakwah Al-Quran putra dan putri atau dai daiyah
Kemudian struktur atau sistematika dakwah Al-Quran terdiri atas 3 aspek. Aspek yang pertama pendahuluan dan tilawah Al-Quran baik ayat utama maupun ayat pendukung, hadis utama maupun hadis pendukung sesuai dengan judul dakwah. Kemudian aspek kedua terjemahan ayat dan hadis. Kemudian aspek ketiga isi kandungan dakwah yang merupakan untaian dari ayat-ayat dan hadis untuk menjadi solusi dari permasalahan sosial yang sedang aktual. Boleh minum dulu tuh. Yang ditampilkan dengan gaya bahasa yang indah serta retorika yang memukau. Judul dakwah, peserta membuat judul dakwah dari tema yang telah ditentukan panitia. Kemudian lama penampilan atau durasinya 7 sampai 10 menit. Tema dakwah meliputi ada 10 tema dakwah, antara lain etos kerja, menyikapi era digital, pemberdayaan ekonomi umat, toleransi beragama, etika berdemokrasi, keteladanan abdi negara, amanah sebagai abdi negara, fastabikul khairat menuju Indonesia maju, wawasan kebangsaan, yang terakhir pandemi COVID-19 dan masa new normal. Maaf, minum dulu. Selanjutnya cabang lomba azan. Peserta hanya putra. Ada beberapa lagu yang harus dipilih oleh peserta. Pertama, lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Nahawan, lagu Ras, lagu Sika, lagu Soba, lagu Jiharka, dan lagu Irama bebas. Ya, artinya bebas, yang penting indah. Ya. Peserta memilih salah satu jenis lagu atau irama pilihannya sesuai durasi waktu bebas. Bisa 3 menit, bisa 5 menit. Paling lama 5 menit. Sistem musabaqah tilawatil Quran atau MTQ Virtual Corporate tingkat nasional tahun 2020 dilaksanakan dalam 1 babak untuk menentukan juara terbaik 1, 2, dan 3. Batuk ketinggian suaranya. 1 juara favorit dari keseluruhan cabang yang dimusabakahkan. Pelaksanaan dan sanksi. Pelaksanaan, peserta diwajibkan mengirimkan video rekaman berdasarkan cabang lomba dengan ketentuan durasi rata-rata kurang lebih 5 sampai 10 menit. Waktu pengiriman akan ditentukan oleh panitia kemudian. Yang kedua, posisi kamera pada saat merekam video dalam posisi landscape atau menyamping. Ketiga, disarankan menggunakan handset ya, agar mendapatkan kualitas audio video secara maksimal. Keempat, wajib melakukan rekaman video di tempat yang tenang dan tidak ada suara atau gambar lain yang masuk ke dalam video. Kelima, pada saat
pengambilan rekaman video, peserta wajib memakai pakaian seragam Korpri lengkap. Pakaian seragam Korpri lengkap. Peserta wajib melakukan rekaman ulang. Ya, saya ulangi. Peserta wajib melakukan rekaman ulang apabila hasil yang sudah dikirim terdapat cacat audio maupun video demi untuk mendapatkan kualitas terbaik saat ditayangkan. Ini mungkin harus dipahami semua, teman-teman semua. Ketujuh, video rekaman peserta dikirimkan melalui Google Drive ke alamat email mtkvirtualkorpri@gmail.com. Sanksi seterusnya, apabila peserta mengirimkan video tidak memenuhi persyaratan di atas, tidak akan dinilai. Selanjutnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa video yang dikirimkan ternyata tidak asli, maka akan diberikan sanksi berupa dicabut kejuaraan peserta, hak-hak kejuaraannya untuk dikembalikan kepada panitia, kemudian peringkat kejuaraan secara otomatis akan berubah sesuai dengan tingkatannya. Sanksi selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang terakhir, penentuan kejuaraan pada peserta favorit. Pertama, pengumuman juara akan diumumkan pada tanggal 29 November tahun 2020. Juara masing-masing cabang akan diambil yang terbaik 1, 2, dan 3. Ketiga, akan diambil 1 orang peserta favorit dari kelima cabang yang dimusabaqahkan yang akan ditentukan oleh Dewan Hakim berdasarkan jumlah like terbanyak pada masa penilaian berlangsung. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat ini. Mungkin ada kesempatan kita bisa melakukan tanya jawab. Kami persilakan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ada tambahan Pak Awiyanto atau Pak Karo? Silakan. Boleh minta hangat nggak? Ini tukar. Dia pertempuran ini jadi. Pak Wi, ada apa lagi? Perlu tambahin teknik rekaman nggak usah, tapi udah dibacain ternyata itu Yang aplikasi. Aplikasi. Dari aku itu. Dari aku ya, ada tambahan dari aku. Ya. Oh, itu tanya jawab dulu. Ada yang tanya? Kasih buat ini. Tenis tangga jawab. Tanya jawab aja dulu. Langsung bisa dari sana. bukan tanya jawabnya. Punya polpen. Bapak Ibu para partisipan, demikian penjelasan teknis mengenai MTQ Korpri virtual. Kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, kami persilakan bisa melalui chat Atau screen. Ya bisa juga melalui grup WA.
Betul. Sambil menunggu pertanyaan, kita akan memberikan penjelasan mengenai aplikasi Akui. Boleh kita persilakan kepada tim dari Akui untuk memberikan penjelasan mengenai aplikasi Akui dan cara pendaftaran melalui aplikasi. Kami persilakan. Aplikasinya sudah muncul suggestion-nya. Klik. Lalu bisa kita langsung install. Berikut adalah cara melakukan pendaftaran MTQ Virtual Corporate melalui aplikasi Akui. Untuk melakukan pendaftaran MTQ Virtual Corporate melalui aplikasi Akui, dipastikan Anda sudah tergabung dan terdaftar menjadi member Akui. Untuk melihatnya, sudah pasti tampilannya harus seperti ini. Sudah ada nama jelas dan ID Akui-nya. Bisa dicek di bagian akun saya. Lalu kita kembali ke beranda. Untuk melakukan pendaftarannya, klik acara. Lalu pilih kategori acara yang ingin Anda ikuti. Diperhatikan kembali untuk periode pendaftaran. Di situ tertera untuk tanggal-tanggal periode pendaftarannya. Apabila masih berwarna abu-abu, artinya pendaftaran belum dibuka atau sudah lewat. Jika sudah hijau, silakan klik daftar. Lanjutkan. Oke, ini saya sudah terdaftar ya. Aduh. Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengedit video untuk keperluan MTQ. Pertama-tama kalian harus membuka Play Store untuk menginstal namanya aplikasi VN Video Editor. Nah, ini udah ada yang paling atas ya. Kebetulan di sini saya udah install. Kalau teman-teman belum install, bisa install terlebih dahulu. Kita open ya di sini. Nah, di sini ada tanda plus di bawah. Kalian bisa klik untuk menambahkan sebuah project atau video tambahan. Klik. Pertama-tama kita akan menambahkan background-nya terlebih dahulu. Background-nya sudah disiapkan oleh panitia. Nanti bisa di-download di bawah, di deskripsi. Ini saya tambahkan. Di sini kalian bisa atur sesuai detiknya. Misalkan kalian 5 menit, 1 menit. Di sini maksimal 1 menit ya. 60 second. Kalau misalkan kalian videonya 5 menit atau 10 menit, kalian tinggal duplikat aja. Duplikat sampai 5 kali sampai di sini kalian zoom out. Ini sekitar 3 menit. Kalian duplikat. Ini sudah 4 menit. Mau ditambahkan duplikat ke 5 menit.
Oke. Kemudian di sini ada tanda seperti gambar, tapi kalian isi dengan video ya di sini. Isi dengan video. Klik, pilih yang paling kiri ini, video. Kemudian pilih video yang kalian ingin upload. Di sini saya siapkan video yang, kalau kalian video masing-masing ya, video MTQ kalian. Udah, di sini cara untuk menghilangkan background-nya adalah klik chroma key di pojok kanan bawah. Di sini klik, pilih background di latar belakang kalian. Kalau latar belakang kalian hijau, bisa arahkan di sini, atur opacity-nya 90% atau 80% sudah cukup seharusnya. Sudah klik, tekan OK. 112. Kalian atur di sini, 112. kalian bisa perbesar atau perkecil sesuai yang kalian inginkan. Kalau bisa background-nya ini ya, beda dengan baju atau objek yang di depannya. Kalau jika objeknya sama dengan warna background, nanti akan seperti ini. Oke. Kemudian ini videonya, karena cuma 17 detik, kita taruh paling ujung. Yang ini kita delete saja. Oke, kita klik, kita seret ke sini agar cuma sesuai kebutuhan. Misalkan 10 detik gitu ya. Kemudian di sini di paling belakang ada hitam. Tampilan hitam itu adalah watermark. Agar lebih bagus nanti hasilnya, kalian bisa delete. Di sini diklik tahan, ada delete. Kalian tinggal delete. Ini kalian bisa tarik mau videonya sepanjang apa. Oke, kalau misalkan awalannya nggak mau, kalian tarik. Oke, belakangnya kalian ingin tambahkan atau kalian potong, bisa sesuaikan lagi bawahnya. Ini juga samakan. Kalau kalian tes, ini tidak akan ada suaranya. Oke, agar ada suaranya, kalian bisa klik video ini yang biru, klik volume di sini, naikkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar, dicoba. Oke, kalau jika udah ada dan sudah rapi, tidak ada watermark di belakang video hitam tadi, kalian bisa langsung save. Export di atas ini ada tombol export di atas. Kalian cukup 720p saja agar lebih cepat exportnya. Kalian apply. Ini akan save ke galeri kalian. Jika udah, kalian bisa langsung save to album. Keluar, cek di galeri kalian video. Dan sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar, dicoba. Seperti itu kira-kira. Jika durasi kalian 5 menit sampai 10 menit, itu juga bisa dilakukan. Tinggal seberapa lama saja kalian harus nunggu selesai di rendering. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Selamat mencoba dan selamat berlomba. Terima kasih. Untuk melakukan pengeditan video yang digunakan untuk MTQ Virtual Core Free dapat Anda lihat pada blog Akui.
klik blok akui, lalu scroll ke bawah, dan ini adalah artikel tutorial edit video MTQ Virtual Corporate. Diklik, Anda dapat langsung membacanya dan dapat melihat video tutorialnya pada halaman bawah. Apa? Ya, dijawab dulu nih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sedol. Apakah tutorial akui juga di-share secara hak? Akan di-share linknya ya, nanti videonya tutorial yang tadi akan di-share. Kalian juga bisa lihat di YouTube. YouTube Corporate Akui. Pertanyaan berikutnya dari technical support. Sorry. Berikutnya Haikal Tirza, apakah aplikasi Akui dan video editor tersebut tersedia di App Store untuk iPhone? Sementara ini Akui hanya tersedia di Play Store untuk Android. Kemudian ada pertanyaan dari Dila Paradia. Ini akan bantu dijawab oleh Pak Ramli ya. Itu masing-masing Kapila. Masing-masing Kapila diminta untuk didampingi oleh bagaimana caranya saat rekaman. Saya jawab dulu. Jawabannya nanti saya lengkapin. Baik, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Pertama, izinkan saya untuk memberikan jawaban. Yang pertama, ada pertanyaan seperti begini, masing-masing Kapila diminta untuk didampingi oleh ofisial. Bagaimana caranya saat perekaman? Mekanismenya apakah ofisial berada di samping atau belakang peserta? Jawabannya boleh saja apa ada di samping atau ada di yang penting jangan dapat kena gambar ya, karena kena gambar itu terganggu di rekaman videonya juga nanti. Jadi tolong kalau memang ada pendampingan para ofisial yang akan mendampingi pesertanya untuk rekaman itu, tolong jangan berada di samping atau belakang, yang penting jauh dari kena gambar. Itu yang harus dihindari. Kemudian pertanyaan kedua, kapan verifikasi data peserta dilakukan? Jadi kita kan rencananya mulai setelah technical meeting ini, setelah technical meeting ini silahkan masing-masing Bapak melakukan pendaftaran kepada penitia, dan pada saat itu juga akan dilakukan verifikasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, penentuan surat dan panjang ayat yang dibacakan peserta, mekanismenya seperti apa? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, khusus cabang tilawah dan tartil, kami sudah menyiapkan materi atau makro yang akan dibaca oleh peserta sebanyak 10 materi atau 10 makro.
dari 10 makro itu baik tilawah maupun tartil, silahkan pilih dari salah satu makro atau materi yang akan dibaca. Kita tidak menentukan makro apa saja, yang penting bebas, tapi kami sudah menentukan makro ada 10 baik tilawah maupun tartil. Di luar dari makro yang kita sudah tentukan, apabila ada peserta yang membaca di luar makro itu, Dewan Hakim tidak akan memberikan penilaian. Kemudian durasi memang kita sudah tentukan, sebagaimana tadi saya sudah menjelaskan di depan, bahwa harus mengikuti durasi tersebut atau lama membacanya. Kemudian pertanyaan keempat, untuk penentuan kategori peserta favorit, ini melalui media sosmed. Apakah YouTube atau apa? YouTube. Mungkin Pak Wid bisa memberikan jawaban. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penentuan yang favorit akan ditentukan melalui YouTube Live ya Pak Adi ya. Jadi nanti mekanismenya ditentukan mulai setelah penjurian sampai dengan 29-1, berarti tanggal 28 malam akan kita tentukan siapa memperoleh like terbanyak. Itu aja yang paling simpel. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan lagi. Terima kasih. Kenapa? Di-share ya. PDF aja, PDF. Saya Nanti Pak, nanti yang makro biar diselesaikan pertanyaan sedikit. diselesaikan nanti terakhir. Iya. Saya boleh tambahkan lagi? Iya boleh. Saya akan tambahkan untuk tema dakwah itu kita sudah juga menentukan, itu ada sekitar 10 tema. Silakan para bapak-bapak pendamping atau ofisial atau melalui pesertanya untuk menentukan judul dakwanya. Silakan itu masing-masing saja menentukan. Kita tidak ada minta bahwa setelah judul ditentukan harus dikirimkan ke kita. Yang penting Bapak begitu menentukan tema dan judul, silakan rekam langsung. Ya Pak Wi ya. Betul. Baik. Saya rasa seperti itu. Tapi kalau untuk makro nanti kita share ya ke seluruh kementerian dan lembaga dan seluruh provinsi, seluruh Indonesia 34 provinsi. Baik. Sekarang kita tampilin aja, Pak. Kalau bisa ditampilkan. Bisa. Pak Aldi. Bisa. Nah ini Pak Ustadz. Baik, ini kami sudah tampilkan Bapak makronya. Ini makro apa tuh Pak Aldi? Makro saya agak besar sedikit. Bapak bisa ke depan. Oh, yang murattal. Ya, itu ada makronya, ada 10 murattal atau yang di cabang tartil ada 10. Silakan Bapak-bapak masing-masing kafilah memilih sendiri-sendiri. Yang mana kira paling cocok pesertanya untuk dibaca. Jadi itu tartil. Sedangkan untuk tilawah, Pak Aldi, mohon ditampilkan Pak Aldi. Ada 2 Pak yang tartil. Ada 2 itu, tartil, murattal dan tilawah. Coba buka lagi. Ini apa nih Pak Aldi, judulnya Pak Aldi? Oh baik, itu tilawah ya Pak Aldi ya. Oke. Untuk tilawah kita sudah juga share melalui acara kita pada hari ini. Silakan masing-masing ofisial atau peserta untuk memilih surah dan ayat-ayat yang akan dibacakan. Begitu informasi tentang materi atau makro di tilawah, tartil dan cabang dakwah.
Karena itu Pak Karo, itu kan pendaftaran kan sudah bisa dari sekarang kan? 9 ya, pendaftaran. Ya, setelah itu mendaftar kan sudah bisa mulai rekaman ya. Rekamannya sudah langsung kan? Jadi bisa ditemukan di sana PowerPoint, Mapra, ini semua Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta yang technical meeting, kami tambahkan ada pertanyaan, kalau pendaftaran bisa langsung melalui akui oleh peserta, apakah perlu surat tugas? Bapak Ibu sekalian, untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa itu tidak liar, ada beberapa pertanyaan dari kota, ini apakah kita mewakili kota? Tidak Bu, di dalam surat edaran kami, peserta hanya mewakili provinsi dan kementerian lembaga. Intinya itu. Jadi nanti teknisnya provinsi adalah kota-kota, kabupaten-kabupaten ada mewakili provinsinya masing-masing. Juga kementerian lembaga. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apakah perlu surat tugas, berarti surat dari DP Korprinya. Begitu Mas Heri ya? Dari provinsi berarti DP Korpri provinsi, dari kementerian dari DP kementerian. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan apakah perlu surat tugas. Bapak Ibu sekalian, saya perlu informasikan terkait dengan materi edit video dan makro yang telah disiapkan, yang dibahas hari ini, silakan membuka di link akui. Di menu apa? Di menu di blog ya, silakan. Nanti juga akan kita tampilkan di YouTube, di media YouTube. Ini ada lagi minta ditampilkan makro tartil. Bapak Ibu sekalian, ini kita akan menampilkan ulang makro tartil. Ada pertanyaan, nanti sama-sama kita lihat. Itu betul itu. Ya, sama. Ya, menurut kalian. Sekalian aja. Dijum aja, dijum dikit. Dijum lagi. Pak Ustadz, kalau kurang jelas, Bapak ke depan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini makro kita tampilkan ulang makro tartil atau murattal ya. Ini ada 10 pilihan. Ini nanti kita kirim ya melalui aplikasi semua ya. Baik. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua seluruh Indonesia mengenai materi ini, baik materi makro tilawah dan tartil dan materi dakwah akan kita share kembali melalui aplikasi Akui. Insyaallah nanti pada saat ini kita selesai nanti technical meeting, semua materi-materi akan kita sampaikan melalui aplikasi Akui. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kalau masih ada yang perlu dipertajam atau apa yang perlu dipertanyakan, ini lomba azan ini kayaknya belum ada yang menyampaikan pertanyaan ini tentang lomba azan ini. Ini lomba azan ini ya gampang ini, belum ada yang bertanya. Gimana nih Bapak-bapak Ibu-ibu peserta calon-calon peserta semua? Nah, pertanyaannya adanya tidak apa akui apa makhluk. Ya. Jadi kami tidak kita tidak menghitung berapa ayat. Kita menghitung hanya durasi. Ya misalnya tartil 5 sampai 7 ya. Jadi tolong nanti rekaman video teman-teman semua seluruh Indonesia, seluruh peserta itu dihitung menitnya dari pertama siap persiapan sampai mulai taus dan bismillah sampai selesai pembacaan ayat terakhir itu tidak perlu yang penting Bapak lihat durasinya saja. Lihat durasi. Jadi tidak menentukan dengan berapa ayat.
Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta, pada saat memulai membaca tidak perlu ada ucapan Assalamualaikum. Ya, cukup mulai dari ta'uz dan basmalah dan seterus ayat-ayat yang akan dibaca. Begitu juga terakhir durasinya apakah rekaman 5 menit atau 7 menit, tidak perlu juga mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu. Langsung saja mengucapkan kalimat tasdid. Shadaqallahul azim. Itu saja perlu kita sampaikan kepada seluruh peserta technical meeting pada hari ini. Ada pertanyaan sebelumnya, mungkin ada di atas dari Dinas Kominfo Jawa Tengah. Untuk background dapat di-download di mana atau akan dibagikan? Mungkin share-share. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta technical meeting, terkait dengan background pertanyaan dari Jawa Tengah kami sampaikan, nanti akan kita sampaikan di AKUI. Jadi masing-masing cabang kita siapkan, nanti tinggal ngambil, kita siapkan panitia. Bapak di blok AKUI. Bapak Ibu sekalian, tadi telah disampaikan oleh Pak Tegar terkait dengan cara edit video peserta. Itu tidak secara serta-merta harus PN, aplikasi PN. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi yang sudah biasa dipergunakan, silahkan bergunakan. Atau KineMaster, atau IP, atau LN, silahkan aja. Yang penting tidak ada watermarknya, karena akan ditampilkan di YouTube. Nanti terkait watermark itu hak cipta orang lain, nanti ini secara nasional, nanti takutnya Dewan Pengurus Kopri Nasional dikirain ada kerjasama dengan watermark yang Bapak Ibu tampilkan. Itu satu. Kedua, terkait dengan penampilan peserta, ada pertanyaan ke chat ke saya, seperti apa kira-kira gitu. Bu, bisa ditampilkan yang tadi, yang anak kecil tadi? Hasilnya seperti kayak apa kira-kira, boleh ditambahin sedikit variasi yang tidak itu. Kita akan menampilkan contoh hasil editan melalui PN yang disampaikan oleh Pak Tegar tadi. PN hasilnya akan menjadi, coba kita akan tampilkan hasilnya editan memakai aplikasi PN. Apabila Bapak Ibu mau biasa memakai KineMaster, silahkan. Ini ada lagi bertanya Pak. Sebentar, nanti kita jawab lagi. Boleh langsung jawab? Sebentar. Jadi itu Pak, benar Pak? Agriculture. Baik, sambil menunggu persiapan share screen, ada pertanyaan dari nah Bapak Ibu, hasilnya kira-kira seperti kayak ini. Delay ya? Ya Rabb, kami hanya kepadamu kami bertawakal dan hanya kepadamu kami bertaubat dan hanya kepadamu kami kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, demikian contoh aplikasi PN yang Pak Tegar sampaikan tadi, hasilnya akan seperti itu. Terkait dengan background yang Bapak Ibu akan dipakai, backgroundnya nanti kami siapkan, tartil, adan, kami siapkan masing-masing, tinggal download aja. Ada satu pertanyaan lagi dari jumlah kilobit yang harus dikirim. Bapak Ibu kalau seandainya merekam selama 7 menit, lebih dari 50 ya, 56 Mbps melalui email tidak bisa. Tolong Bapak Ibu di-save ke Google Drive. Nanti link Google Drive-nya tolong disampaikan ke Korpi Virtual. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan makro, silahkan dilanjutkan Pak Ustadz Ramli. Tadi ada pertanyaan
masih ada yang bertanya tentang apakah pakai seragam pada saat tampil. Ya, Itu wajib, ya. Teman-teman semua, Pak peserta begitu sudah dibacakan tadi, sudah saya sampaikan bahwa peserta harus pakai seragam lengkap Korpri. Ya, itu Bu. Jadi Bapak-bapak, kami ulangi bahwa peserta ketika akan memulai rekaman, ya tolong pakaian seragam Korpri lengkap. Kemudian ada pertanyaan, tema dakwah belum ditampilkan, Pak Aldi. Tolong di-share juga. Jadi ada 3 komponen tadi itu, murattal, tilawah, dan tema dakwah. Tolong di-share juga. Kemudian ada lagi bertanya tentang azan. Ya, azan ya, baik. Saya akan menyampaikan untuk lomba azan ini baru pertama kali kita akan memperlombakan ya. Lomba azan di Korpri ini kan saya yakin banyak teman-teman kita dari seluruh Indonesia dan kementerian lembaga, kan ini nggak susah, sudah umum ya, tinggal bagaimana minat dan semangat teman-teman peserta yang bisa ikut lomba melalui Korpri provinsi, kementerian dan lembaga sebagai peserta. Peserta lomba azan ini ada pertanyaan tadi, apakah azan subuh atau azan bebas, silakan saja. Mau azan subuh, mau azan maghrib, mau azan duhur, bebas saja. Mau azan isya, bebas. Yang kita nilai di sini adalah variasi lombanya, azannya. Nah, ada lomba azan lagunya Bayati. Kalau saya contohkan lama lagi ntar, tapi saya yakin teman-teman bisa saja cari di YouTube itu banyak itu, mau tinggal ketik lagu azan, lagu Bayati, azan, lagu Soba, lagu Hijaz, lagu Sika, lagu Ros, banyak itu. Tinggal teman-teman buka aja YouTube itu aja bisa ditiru. Dewan juri nanti tinggal menilai mana yang terbagus azannya, itu yang kita berikan nilai yang tertinggi. Barangkali itu mengenai azan, dan kita sudah memang ada ketentuan bahwa lomba azan ini pesertanya hanya putra, tidak boleh putri, ya toh. Jadi putra itu azan silakan nanti direkam dengan baik, suaranya yang indah, suaranya yang bagus dan merdu lah. Barangkali itu, ini masih banyak pertanyaan yang harus dibawakan, dijawab. Ini mengirimkan video ini Pak Wi barangkali bisa jawab ini. Sudah dijawab. Oh, sudah dijawab ya. Pak Ramli, Ya. untuk lomba azan itu suara tidak boleh diedit ya, tidak boleh dipercantik ya, lewat aplikasi editing. Iya, Ya, betul. Tidak boleh dipercantik, tidak boleh. Jadi lomba azan itu nggak boleh gaya-gaya dipercantik lah, gaya-gaya nggak boleh. Karena tidak ada sistem seperti itu kita. Kadang di aplikasi di gerakan, Ya. tidak boleh harus murni ya. Harus murni. Masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Baik, teman-teman semua, kita nanti menilai benar-benar hasil rekamannya itu orangnya betul gitu. Jadi kita melihat bukan jangan mohon maaf para teman-teman semua, Korpri nasional dan juga Korpri provinsi dan kementerian. Ini kita pingin lihat betul-betul rekaman aslinya dari orang yang bersangkutan. Ya Pak Wid ya. Iya, betul. Ini ada yang menanyakan apakah kami perlu absen? Absen, Pak. Perlu absen ya Pak Aldi? Ada. Perlu absen saya rasa ya Pak Wid. Enggak usah. Enggak, yang nantinya perlu absen enggak? Enggak usah ya, enggak usah sih. Enggak usah Pak. Tapi apa hari ini ya? Oh, pertanyaan. Apakah kami perlu absen di? Oh ya betul, hari ini. Enggak usah. Enggak perlu ya? Enggak usah lah. Sebagai bukti. Perlu ya.
Absennya di mana tadi? Absennya Atau begini, saya sampaikan teman-teman, saya rasa perlu absen, tolong dikirimkan apanya ya? Bisa dicek juga, bisa cek pertemuan kita ini, atau bisa foto nggak? Bisa direkam nggak? Direkam sekarang. Oh, direkam semua ada orangnya. Ada beberapa nama pribadi. Ada yang nama beberapa. Saya dapat 19 yang sesuai yang saya kenal. Bagaimana kalau ada kendala? Bagaimana kalau ada kendala? Diakui. Kendala dalam pendaftaran aplikasi gitu. Nanti jawab aja. Ada itu ada 3 orang nama WA. Ada nggak gambaran, coba kita lihat Pak Aldi. Sekarang langsung bisa, boleh ya? Tambah Pak, boleh. Gimana? Minta absen boleh. Ya boleh. Untuk teman-teman sekalian yang mengalami kendala saat pendaftaran di aplikasi Akui, di aplikasi Akui ada banner support Akui. Nanti di situ diklik akan diarahkan ke grup WhatsApp Akui. Nah, di situ nanti teman-teman bisa menanyakan kendalanya apa, apakah saat registrasi, apa nomor token SMS-nya tidak terkirim, atau ada hafalan nama. Nanti di situ akan dibantu oleh tim teknis Akui. Begitu kira-kira. Atau menghubungi nama yang ada di player. 3 orang tadi, saya, Bu Pina, Mama, Pak Slamet. Gitu aja. Lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Untuk pendaftaran Akui bisa melalui pendaftaran MTQ bisa melalui aplikasi Akui. Pertama, download dulu aplikasi Akui di Play Store. Kemudian lakukan registrasi. Registrasi di situ masukkan name sama bikin username password. Nanti data dirinya dimasukkan saja di situ. Kemudian pilih menu acara. Dibuatkan grup Nanti di menu acara tersebut ada di paling bawah ada MTQ Virtual Corporate. Nah, diklik tinggal daftar. Tolong di show untuk yang video pendaftaran. Bisa diulang lagi ya. Untuk materi video tutorial nanti akan dikirimkan di blog aplikasi Akui. Cukup kiranya. Cukup Pak Karo, ada tambahan monggo Pak Karo, Pak sini dulu Pak. Ini teknisnya udah selesai. Bapak dulu ngasih penyerahan dulu. Mas Wi, kalau nanti ada pertanyaan dan mereka mungkin masih agak kurang ini, diarahkan ke jenengan itu supaya masuk ke kita punya grup WA. Aplikasi Akui Support namanya. Ya udah yang masuk ke situ aja. Jadi sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak nanti biar di situ aja kita. Mungkin saat ini tidak seluruhnya bisa kita akomodir nih pertanyaan. Itu aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tapi ada satu pertanyaan tadi perlu kita jawab. Apakah background wajib? Sebenarnya kita tekankan karena kita takutnya akan ada promosi peserta. Misalnya belakang nanti ada salah satu produk tertentu, ini kan sifatnya nasional, jadi ini kita ada resistensi. Apabila Bapak Ibu videonya, tadi alasannya apakah background wajib dari PU pertanyaan. Seandainya tidak pakai background, tetap kita nilai. Jadi tidak mengurangi penilaian dari kualitas audio. Saya menyiapkan background, panitia menyiapkan background hanya mengantisipasi takutnya ada menonjolkan hal-hal yang kira-kira resistensinya tinggi. Demikian Bapak Ibu, Pak Karo organisasi akan ditambahkan, Pak Karo umum, Pak Karo Humas akan menambahkan.
Baik. Ada yang mau bertanya melalui ini audio, boleh disampaikan? Tentang apa, Pak? Ada yang mau nanya? Oh, iya. Oh iya, silakan. Silakan, Pak. Silakan. Buka coba. Dari mana? Ya, biar di. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izinkan pertanyaan terkait transparansi penilaian seperti apa ya? Karena ini kan modelnya virtual ini tidak live. Kami pikir di awal adalah kita breakout gitu. Jadi breakout sesuai dengan kategori masing-masing gitu, seperti itu. Kemudian tilawah, ada grup sendiri tilawah, tartil sendiri. Tapi ternyata saat ini MTQ virtualnya adalah hanya mengirimkan video rekaman. Yang ingin kami tanyakan bagaimana transparansi penilaiannya, seperti itu. Karena seperti tadi, ini ada potensi juga apabila nanti yang mengirimkan pun videonya bukan orang tersebut gitu loh. Orang-orang mungkin bisa jadi joki juga bisa gitu kan ya. Kita diharapkan seperti ini. Kedua, tadi apabila ternyata tadi itu kita ada berbagai wilayah ya ini Sudah. Baik, Bapak. Baik, Ibu. Pertanyaan sudah kami resume. Pertanyaan yang paling resisten dia adalah lip sync, bahwa mereka bukan asli orangnya tapi mengirim video itu. Di dalam edaran kami ada kembali ke pasal 1, apabila di kemudian hari video yang dikirimkan ternyata bukan aslinya akan dibatalkan. Terkait dengan transparansi penilaian, untuk penilaian Dewan Juri kita standarnya tetap standar nasional, jurinya juga juri nasional, akan kita lakukan di studio tertentu. Bahkan juri pun tidak akan tahu dia siapa, karena sebenarnya nanti akan kita potong dulu sebenarnya awalnya. Tapi kalau format videonya nanti melalui panitia yang akan mengantisipasi juri tidak tahu peserta dari mana, karena tidak ada di awal di perkenalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang mengetahui penilaiannya nanti akan kita share di YouTube sistem penilaiannya. Jadi jurinya siapa, sistemnya seperti apa, Bapak Ibu juga akan mengetahui. Jadi akan Ibu saksikan di YouTube Live. Itu yang bisa saya sampaikan, bisa ditambahkan oleh Pak Ustadz Ramli. Baik. Baik Ibu, pertanyaan tadi sistem transparansi penilaian. Tetap kita melakukan penilaian terhadap peserta apabila nanti peserta akan menampilkan bacaannya, itu akan dinilai oleh Dewan Juri. Ada beberapa Dewan Juri akan menilai.
dan sesuai bidang-bidang penilaian pada MTQ sebelumnya, baik MTQ nasional maupun MTQ nasional. Kriteria akan dinilai itu adalah pertama bidang tajwid, tetap seperti di MTQ biasa kita. Kemudian ada bidang fasoha, dan kemudian ada bidang lagu dan suara untuk di cabang tilawah Al-Quran. Sedangkan untuk yang di cabang tartil Al-Quran yang akan dinilai itu adalah sama dengan tilawah, mulai dari tajwid, kaidah-kaidah ilmu tajwid, kemudian fasoha, kemudian beda dengan tilawah. Kalau tilawah itu lagu dan suara, tapi kalau tartil irama dan suara. Itu bedanya, irama dan suara, karena tidak dengan nagam, hanya murattal saja. Sedangkan untuk dakwah itu ada 3 kriteria dinilai, kemudian terjemahan dan materi, kemudian ada bidang penghayatan dan retorika, dan juga ada bidang tilawah, Bapak Ibu. Jadi di dakwah itu ada bidang tilawah. Pada saat dia membaca ayat yang akan disampaikan oleh dai atau daiyah itu harus dibaca dengan baik, sesuai dengan ilmu tajwidnya, sesuai dengan ilmu fasahanya, dengan irama yang bagus, indah. Itu menjadi penilaian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi mohon dipahami ini seperti biasa yang kita sudah lakukan beberapa kali MTQ Korpri, seperti biasa itu kita lakukan seperti itu. Jadi saya rasa bapak-bapak sudah memahami. Sedangkan untuk lomba azan ya kita hanya menilai ini peserta lomba azan ini kira-kira membawa lagu apa. Di Dewan Juri itu sudah bisa menilai, oh ini peserta ini apa lagu Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Rasika, dan Diharka. 7 macam itu ibu-ibu pilihan kita untuk penilaian lomba azan. Saya rasa itu Pak Wid ya, cukup. Pak Karo ya. Ya. Saya gini Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira perlu dipertanyakan pada saat technical meeting ini, karena mungkin tidak bisa kita terima secara semuanya. Mohon dikirim juga WA atau apa, bisa kalau ditujukan aplikasi, ditujukan ke Akui, aplikasi support. Aplikasi support, bisa juga melalui DPKN nasional ya. Nah, saya rasa itu saja penjelasan dari kami, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini ditutup, terima kasih atas perhatiannya terkait dengan pendaftaran video seperti bagaimana. Silakan hubungin saya. Itu yang di player, yang di ini. Nah, Wianto itu namanya saya. Jadi nanti akan saya komunikasikan oleh tim teknis teknisi melalui Agui. Kalau seandainya yang belum bisa masuk ke blok Agui, langsung hubungin panitia. Wianto, Pinpin, dan Pak Slamet. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak Kamal, terima kasih. Bisa ditutup barangkali. Pak Karo. Ada tambahan Pak Karo? Cukup Pak Karo. Yang itu Pak Karo. Pak Kamal. Banyak nih ada itu. Bapak Ibu, demikian technical meeting kita untuk MTQ Korpri Virtual 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya?